العلم تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas diucapkan kecuali puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkannya. Nikmat-nikmat tersebut tidak bisa dipisahkan dengan langkah kaki dan detak jantung kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Setiap detakan jantung, darah yang mengalir dengan lancar di dalam pembuluh darah, bahkan kedipan mata merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tidak ada seorang manusia pun yang bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah selayaknya kita untuk senantiasa bersyukur serta beristighfar atas kelalaian kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus senantiasa memuja Allah Subhanahu wa taala dan menjaga adab di hadapannya agar tidak berkeluh kesah kepada Sang Ar-Rahman Ar-Rahim yang telah mencurahkan segalanya. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarga, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, InsyaAllah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab yang mulia serta mentadabburi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, An-Nawawiyah, karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita telah masuk ke dalam hadis yang ke-6 yang berbicara tentang halal, haram, dan juga syubhat. Sebelum kita masuk ke pembahasan hadis, alangkah baiknya kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu ma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat." Sesungguhnya perkara yang halal sudah jelas dan juga perkara yang haram sudah jelas,
Dan di antara halal dan haram itu ada perkara yang namanya syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang banyak manusia tidak mengetahuinya. Faman yattaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, juga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia telah terjerumus kepada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti layaknya seorang penggembala yang menggembala hewan ternaknya di sekitar hima. Hima itu adalah suatu ladang atau kawasan milik pemerintah atau perorangan yang sudah jelas larangannya untuk memasukinya. Yushiku an yaqa'a fihi, ditakutkan terjerumus ke dalam, atau ditakutkan hewan-hewan ternak kita masuk ke pekarangan tersebut yang sudah dipagari, dilindungi, contohnya kayak taman nasional dan sebagainya. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja atau penguasa suatu wilayah memiliki yang namanya hima, sebuah kawasan ladang yang tidak ada pemiliknya, yang otomatis jatuh ke tangan pemerintah, atau suatu ladang kebun yang milik seseorang yang dilarang seorang pun untuk masuk ke dalamnya atau merusak perkarangan tersebut. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga mempunyai hima yang dilarang, maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah bahwasanya pada setiap jiwa ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kullu, jikalau segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh jiwa raga. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu, dan jikalau segumpal darah itu telah rusak, maka rusaklah badan atau jiwa raga tersebut. Ketahuilah bahwasannya segumpal darah itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih karena termasuk dan tercantum ke dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Sebelum masuk ke syarah, sebaiknya kita mengenal perawi hadis ini, yaitu siapa? Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir, seorang sigar as-sahabah, sahabat yang junior. Ayah beliau adalah Bashir bin Sa'ad, merupakan kibar as-sahabah, sahabat senior yang telah ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nu'man bin Bashir Al-Khazraji Al-Madani, yaitu beliau termasuk dalam suku Khazraj. Jadi dulu di Madinah ada dua suku besar, suku Khazraj dan juga Aus, yang mana dua suku ini sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berperang, sering berselisih. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kemudian mendamaikan kedua suku ini. Beliau termasuk dalam suku Khazraj Al-Madani yang bermukim di kota Madinah. Dan An-Nu'man bin Bashir merupakan salah seorang yang lahir setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama lahir setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Beliau lahir pada bulan ke-14 atau tahun kedua setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Kemudian pada saat Rasulullah SAW wafat, beliau berumur sekitar 8 atau 9 tahun. Yang mana ini menunjukkan kekuatan hafalan beliau sewaktu masih kecil. Kemudian beliau riwayatkan hadis ini ketika beliau sudah besar, mencapai usia dewasa. Ini sedikit perkenalan dengan Ar-Rawi An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu.
Kemudian kita masuk ke syarah, yaitu yang kita pakai sekarang ini adalah syarah hadis arba'in karangan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyin." Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan juga perkara yang haram itu sudah jelas. Fil hadithi taqsimu lil ahkam ila thalathati aqsam. Dalam hadis ini kita bisa mengambil faidah bahwasannya dalam hukum Islam terbagi menjadi 3. Halal, haram, dan juga syubhat. Untuk perkara yang halal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an maupun di hadisnya, seperti wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan juga haramkan riba. Ini contoh 2 perkara yang mana halal itu sudah jelas, yaitu jual beli, dan riba, perkara yang haram sudah jelas juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun ini jual beli secara umum yang sudah halal, tetapi ada perincian berikutnya yang mana ada beberapa jual beli yang syubhat, juga ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti bai'ul inah, nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikut. Kemudian Syekh berkata, halalun bayyinun kullun ya'rifuh. Perkara yang halal ini sudah jelas dan sudah maklum, sudah masyhur, sudah diketahui oleh kebanyakan manusia. Di antaranya adalah kathimar, seperti buah-buahan, apel, jeruk, salak, duren, dan lain sebagainya. Wal bur, dan juga semacam gandum, biji-bijian. Wal libas, pakaian yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asya' laisa laha hasr, dan hal-hal yang lainnya yang sudah jelas kehalalannya. Kemudian perkara yang kedua adalah perkara yang haram. Kullun ya'rifuh, yang mana setiap kita sudah mengetahui keharamannya. Contohnya adalah zina, mencuri, meminum khamr, kemudian dan yang sebagainya. Kemudian perkara yang ketiga, mustabahun la ya'rifu hal huwa halal aw haram. Perkara yang ketiga ini perkara di antara 2 hal, antara halal dan juga haram, yang mana belum jelas kehalalannya dan juga belum jelas keharamannya, dinamakan syubhat. Wa sababul istibahi fiha imma al-istibah fid dalil. Dan di antara sebab-sebab perkara menjadi syubhat yang tidak jelas kehalalannya dan juga tidak jelas keharamannya, di antara sebabnya adalah kerancuan atau kesamaran pada dalil. Awil istibah fintibakid dalil alal masalah. Yang pertama tadi kerancuan atau kesamaran pada dalil. Seperti ada 2 dalil yang berkata pada satu hukum. Ada dalil yang menghalalkan suatu hukum, ada juga dalil yang mengharamkan suatu hukum tersebut. Jadi istilahnya ta'arud, saling bersinggungan. Ini belum jelas. Dalilnya sama-sama kuat, sama-sama sahih, belum bisa diketahui ini hukumnya halal atau haram. Ini merupakan sebab yang pertama. Ada 2 dalil yang ta'arud, yang bersilang, bertolak belakang. Aul istibah fintibakid dalil alal mas'alah. Ataupun kerancuan dan kesamaran suatu dalil yang menghukumi suatu hal. Misalnya ada satu hal atau ada suatu dalil yang berbicara tentang suatu hukum, tapi tidak jelas dan belum paten apakah dalil itu untuk hukum suatu hal atau tidak. Di sini dimaknai bahwasanya dalilnya belum jelas nih. Apakah sudah tepat untuk menghukumi suatu hukum ini ataukah belum. Jadi masih ada kerancuan dan kesamaran. Belum bisa dipakai untuk sebagai dalil, masih belum jelas. Fataratan yakunu al-istibah fil hukmi wa taratan yakunu fi mahallil hukmi. Terkadang istibah atau kesamaran terletak pada hukum
atau terletak pada suatu objek. Al-istibahu fid dalil bi an yakuna al-hadits, seperti halnya kerancuan dalam suatu dalil, bi an yakuna al-hadits awalan hal sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam am lam yasih. Di antara contoh dari kerancuan atau kesamaran suatu dalil adalah di tidak tahunya atau disamarkannya suatu dalil. Contohnya adalah hadis. Apakah hadis ini sahih ataukah hadis ini belum sahih atau dhaif. Thaniyan hal yadullu ala hadzal hukmi aw la yadullu. Contoh yang kedua, apakah dalil ini menunjukkan suatu hukum, suatu hal atau tidak? Sudah pas atau belum dalilnya? Wa hadza yaqa'u katsiran fama aktsar ma yushkilul hadits. Dan ini merupakan kejadian yang paling banyak di mana suatu hukum, ada orang yang menghukumi suatu hukum kemudian mendatangkan dalil. Tapi dalil ini kiranya belum pantas untuk menghukumi suatu hal tersebut. Jadi dalilnya belum sharih, belum jelas. Tidak ada kepastian apakah dalil ini menghukumi suatu hal tersebut. Fal awwal 'indal usuliyyin yusamma takhrijul manat. Dan yang pertama yaitu kerancuan pada dalil tersebut, pada dalil sendirinya, disebut sebagai takhrijul manat. Dan watsani yusamma tahqiqul manat. Apakah dalil tersebut cocok untuk satu hal ini ataukah tidak cocok. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perkara syubhat ini banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Yani hadhil mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, perkara syubhat ini banyak manusia yang tidak mengetahuinya, tidak memahaminya. Tetapi bukan juga semuanya tidak mengetahui dan tidak ada yang tidak mengetahuinya. Fakatsirun la ya'lam wa katsirun ya'lam. Banyak manusia yang mengetahui, banyak juga manusia yang sudah mengetahui perkara syubhat. Walam yaqul sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna aktsarun nas. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata tidak ada yang mengetahui seluruh manusia, kebanyakan manusia. Semuanya manusia tidak mengetahui. Nabi tidak berkata seperti itu, tetapi Nabi berkata banyak manusia yang tidak mengetahuinya, bukan semua manusia yang tidak mengetahuinya. Idzan faqauluhu sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas imma liqillati ilmihim wa imma liqillati fahmihim wa imma litaqsirihim fil ma'rifah. Adapun sebab banyaknya manusia, banyaknya orang-orang yang belum memahami atau mengetahui perkara syubhat ini disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah sedikitnya ilmu mereka. Jarang baca buku, jarang ikut kajian, jarang ikut ta'lim di masjid, tidak mau dengar nasihat, tidak mau berusaha mencari pembenaran, mencari suatu hukum. Qillah, sedikitnya ilmu mereka. Jadi ilmu mereka belum sampai ke derajat apakah syubhat ini sudah jelas atau belum. Wa imma liqillati fahmihim. Dan sebab yang berikutnya adalah sedikitnya atau dangkalnya pemahaman mereka. Jadi misalkan suatu hal tentang syubhat, qillati fahmihim, pemahaman mereka masih sedikit, masih dangkal, belum sampai ke derajat untuk memahami suatu hal ini sudah jelas halal atau haramnya. Wa imma litaqsirihim fil ma'rifah. Wa imma litaqsirihim fil ma'rifah, atau kurangnya juga wawasan mereka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faman ittaqash syubhat ay tujannibuha. Dan barang siapa yang menjaga diri dari syubhat, yaitu menjauhkan diri dari syubhat. Misal ada syubhat yang terjadi di antara kita harus menghindari, menjauhi sebisa mungkin, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dan
menghindari dari syubhat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam faqad istabra'a ay akhdhul bara'ah. Dan barang siapa yang telah menjaga dirinya dari syubhat, maka ia telah menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Lidinihi wa irdih, menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Karena orang yang bergelut atau senantiasa terjerumus ke dalam syubhat, bisa jadi ia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Makanya orang-orang yang senantiasa menjaga diri dari syubhat, menjauhi, menghindari, ia telah menyelamatkan agamanya, juga menyelamatkan kehormatannya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam lidinihi fima bainahu wa bainallahi ta'ala. Menyelamatkan agamanya antara ia dan Allah Subhanahu wa taala. Wa irdih, dan juga kehormatannya antara ia dan juga antara masyarakatnya. Li'anna al-umur al-mushtabahah idza irtakabaha al-insan sara 'irdan lin-nas yatakallamuna fi 'irdihi biqaulihim hadza rajulun yaf'alu kadza wa rajulun yaf'alu kadza. Dan di antara dampak kita menghindari syubhat yaitu menyelamatkan kehormatan kita, agar seseorang yang di sekitar kita tidak berbicara tentang kita. Misalkan fulan melakukan ini dan itu, melakukan syubhat dan ini. Ini yang dimaksud dari menyelamatkan dari kehormatan kita di antara masyarakat atau di antara teman-teman kita di sekitar kita. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, maka ia terjerumus pula ke dalam perkara yang haram. Wa man waqa'a fi syubuhat ay fa'alaha. Dan barang siapa yang melakukan atau terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, ia juga terjerumus ke dalam perkara yang haram. Hadhil jumlah tahtamil ma'nain. Dalam kata ini atau kalimat ini mengandung dua makna. Anna mumarasatal mushtabihat haram. Bahwasanya yang senantiasa melakukan syubhat itu haram. Ats-tsani annahu dari'atun ila wuqu' fil haram, yaitu antisipasi agar kita tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Wa bin nadhar fil mithal alladhi darabahu sallallahu alaihi wasallam yattadih lana ayyul ma'nain ashah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dari perkara yang syubhat ini pada lafaz hadis yang berikutnya. Karra'i, seperti seorang penggembala. Kenapa Nabi Muhammad SAW memberikan contoh sebagai seorang penggembala? Karena pada zaman itu menggembala kambing adalah suatu profesi yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab. Para sahabat, Nabi pun sendiri seorang penggembala, dan sahabat-sahabat yang lainnya banyak yang menjadi seorang penggembala. Entah itu kambing, unta, dan hewan ternak lainnya. Yar'a haulal hima, yang mana seorang penggembala itu menggembalakan hewan ternaknya di sekitar hima. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya hima adalah kebun atau pekarangan suatu lahan yang sudah dipatok batasnya, sudah dipagari, yang dilarang manusia atau hewan ternaknya masuk untuk memakan tumbuh-tumbuhannya. Jadi ibarat hima ini suatu yang haram dan sekitarnya ini suatu yang syubhat. Seperti layaknya seorang penggembala yang mana ia menggembalakan hewan ternaknya di sekitar hima ini, di sekitar pekarangan ini. Li'annahu qad yuttakhadh makanun yuhma fala yur'a fihi imma bihaqqin aw bighairi haqqin. War-ra'i haula hadhihi al-qit'ah yushiku an yaqa'a fihi. Dan seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar hima ini ditakutkan hewan ternaknya ini masuk ke dalam perkarangan yang dilarang, yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Au yuqarrib an yaqa'a fihi, atau mendekati lahannya, lahan hima. Li'anna al-bahaim idza ra'at hadhihi al-ard al-mahmiyah mukhdarrah mamlu'ah min al-'ushab. Karena hewan ternak secara naluri mereka jika melihat suatu ladang yang penuh dengan tumbuhan hijau
banyak pepohonan, rerumputan, dedaunan, maka secara naluri hewan ternak, secara hasrat mereka akan menerobos masuk ke dalam pekarangan yang hijau tersebut. Wa yus'ab anha, dan seorang penggembala akan merasa sulit untuk menghalau hewan-hewan ternaknya untuk keluar dari pekarangan hima tersebut. Kadzalikal mushtabihat idza hama haulaha al-'abdu fa innahu yas'abu 'alaihi an yamna' nafsah. Begitu pula seorang hamba jikalau ia bermain-main atau berjalan melakukan sesuatu di lingkaran syubhat, sebagaimana penggembala tadi yang mengembala hewan ternaknya di sekitaran area yang dilarang yaitu yang haram, maka ditakutkan pula hawa nafsu kita itu memenangkan hati kita untuk terjerumus ke dalam perkara yang haram. Jadi setelah syubhat, jika kita terlalu mendalami, terlalu lama di dalam keadaan yang syubhat atau dalam suatu hukum yang syubhat, ditakutkan jiwa kita akan menarik untuk ke perkara yang haram. Dan ini sangat sulit untuk dicegah jikalau seseorang telah terjerumus ke dalam syubhat. Wa bihadzal mithal yuqarrib anna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Dan dengan permisalan ini, yaitu seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar hima, area yang dilarang, itu telah mendekatkan maknanya dalam hadis Nabi, wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjerumus pula ke dalam perkara yang haram. Au syaka an yaqa'a fil haram, atau ditakutkan terjerumus pula ke dalam perkara yang haram. Walaupun kita belum sampai ke perkara yang haram, hanya sampai di perkara yang syubhat, tetapi Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti umatnya agar tidak terjerumus ke dalam syubhat. Karena jikalau kita telah terjerumus ke dalam syubhat, maka sedikit lagi kita bisa terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala, ketahuilah." Ini merupakan kalimat pembuka. Faidatuha at-tanbih ala ma sayati. Yang mana makna dari ala, ketahuilah, sebagai pengingat bagi kita untuk lebih fokus mendengarkan kata yang berikutnya. Jadi setelah ala ini, dia sebagai pengingat, sebagai peringatan bagi kita untuk lebih mendengar ke nasihat yang berikutnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasannya setiap raja atau setiap penguasa memiliki hima, memiliki sebuah pekarangan atau ladang yang dijaga, yang tidak boleh seorang pun untuk memasukinya atau merusak pepohonannya, dedaunannya, rumputannya, dan sebagainya. Ay kullu malikin lahu hima, atau bahwasanya setiap penguasa memiliki hima. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuridu an yubayyina hukmil malak hal huwa halal aw huwa haram. Di antara hukum hima ini, Nabi Muhammad SAW tidak ingin berbicara apakah hima tersebut halal ataukah hima tersebut haram. Tetapi yang dibicarakan di sini adalah wa mas'alatul hima ala naw'ain. Idza hamahu li nafsihi wa bahaimuhu fahuwa haram. Jikalau seorang penguasa atau seorang raja yang mempunyai hima, ia pergunakan hima tersebut untuk dirinya sendiri. Ia pakai pekarangan tersebut yang manfaatnya untuk ia sendiri dan juga untuk hewan ternaknya sendiri. Tidak untuk kalangan umum, tidak untuk masyarakat umum. Maka hal ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza hamahu li nafsihi wa bahaimuhu fahuwa haram. Jikalau ia kuasai sebuah pekarangan atau sebuah taman yang mana manfaatnya untuk ia sendiri dan juga untuk hewan ternaknya sendiri. Ia punya unta, ia pakai pekarangan tersebut untuk memberikan makan unta-untanya sendiri, tidak untuk
disalurkan kepada yang lain, maka hal ini diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, idza hamahu lidawabil muslimin. Jikalau seorang penguasa atau raja memanfaatkan pekarangan untuk kepentingan umat muslim, ka ibili shadaqah wa ibil jihad fahuwa halal. Seperti memanfaatkan unta-untanya untuk kepentingan umat Islam, untuk jihad, untuk safar, untuk kepentingan umat, bukan untuk pribadinya sendiri. Maka hal ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam yakhtassuhu li nafsihi, karena penguasa tersebut tidak mengkhususkan atau tidak hak milik pekarangan tersebut untuk miliknya, tetapi untuk digunakan untuk masyarakat umum. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, maka dengan hal ini selaras dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalathah. Orang-orang Islam, orang-orang muslim, mereka bersinergi dan saling bersyarikat kepunyaannya, saling sama-sama mempunyai dalam 3 hal. Yang pertama fil kala, padang rumput, wal ma'i wan nar, juga air dan juga api. Rawahu Abu Dawud wal Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Ahmad. Jadi kaum muslimin, setiap kaum muslimin mempunyai 3 hak ini, yaitu hak rumput, hak air dan juga hak api. Semuanya mempunyai hak. Tidak boleh dikuasai satu pihak dan melarang pihak yang lain untuk mempergunakannya. Ala wa inna himallahi maharimuh. Hadhihi jumlah muakkadah bi inna wa adatul istiftah ala. Wal ma'na ala wa inna himallahi maharimullah. Fa iyyaka an tuqarribaha li'anna maharimallah kal ardil mahmiyah lil malik la yadkhuluha ahad. Maharim Allah, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya ladang tanah yang telah dijaga oleh seorang penguasa atau seorang raja, yang mana tidak boleh seorang pun untuk masuk ke dalamnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasannya di setiap jasad kita ada segumpal darah. Hadhihi aidan jumlah muakkadah. Ini merupakan kalimat takkid, penguatan. Bi ala wa inna, ketahuilah bahwasannya. Ala wa inna fil jasadil insani mudghah, ketahuilah bahwasannya di setiap jasad manusia ada yang namanya segumpal darah. Ai biqadari ma yumdighuhu al-insan indal aql wa hiya bimiqdari syai' as-saghir. Segumpal darah yang ukurannya segenggam dengan tangan manusia. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, idza salahat salahal jasadu kulluh. Jikalau segumpal darah itu baik keadaannya, maka baiklah pula jasad seorang manusia. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jikalau segumpal darah tersebut rusak, maka rusaklah jasad manusia. Ala wahyal qalbu. Tahuilah bahwasanya segumpal darah itu adalah hati. Rattaban Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jazaa' 'ala syart. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat syarat dari hadis ini, mensyaratkan bahwasanya jikalau hati ini baik, maka akan baik pula jasad manusia. Hawa nafsunya, pikirannya, kemudian perkataannya, dan perbuatan yang lainnya. Jikalau hati telah baik, maka akan baik semua jasad kita. Baik itu penglihatan, pendengaran, lisan kita. Semua tergantung dan kembali lagi kepada hati kita. Makanya banyak hadis dan Quran yang selalu mengingatkan kita untuk senantiasa mensucikan hati, memperbaiki hati, membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hawa nafsu, dari kotoran-kotoran syubhat dan lain sebagainya. Agar ketika hati kita telah bersih dari hawa nafsu, bersih dari syubhat, bersih dari
pikiran, dan perbuatan yang kotor atau maksiat dan sebagainya, maka otomatis seluruh jiwa kita akan mendukung untuk berbuat baik dan meninggalkan kemaksiatan serta hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, jikalau hati tersebut telah rusak, telah kotor, maka otomatis jiwa raga kita akan mendukung untuk selalu berbuat kotor, berbuat maksiat, berbuat yang haram, dan lain sebagainya. Kemudian Syekh memberikan beberapa faidah dari hadis ini. Yang pertama, bahwasannya hukum Islam terbagi menjadi 3. Halalun bayyinun wa haramun bayyinun wa mushtabah. Perkara yang halal yang sudah jelas kehalalannya, perkara yang haram dan sudah jelas keharamannya, dan juga perkara yang syubhat antara halal dan haram, masih belum jelas, masih samar. Wa hukmu kulli naw'in wa mithaluhu an naqul al-halalul bayyin la yulamu ahadun ala fi'li. Perkara yang halal yang sudah jelas, ini tidak ada seorang pun yang mencela perbuatannya karena sudah jelas kehalalannya. Seperti memakan tumbuh-tumbuhan yang sudah jelas kehalalannya, sayur-sayuran, buah-buahan, daging yang sudah jelas kehalalannya, berpakaian yang halal. Tidak mungkin seorang manusia yang mencela perbuatan ini. Wa mithaluhu at-tamattu' bima ahallallah. Contohnya adalah menikmati segala hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal hubub, dari biji-bijian, kacang tanah, kacang kedelai, segala jenis biji-bijian yang dihalalkan, wathimar, buah-buahan, wal libas, pakaian-pakaian, wa ghairiha, dan lain sebagainya. Fahadha halalun bayyinun wala mu'aridun lahu. Dan ini kehalalannya sudah jelas dan tidak ada sesuatu yang mu'arid lahu, yang bertolak belakang atau yang menentangnya, menentang kehalalannya. Kemudian perkara yang kedua, al-haramul bayyin. Perkara haram yang sudah jelas keharamannya. Wa hadza yulamu kullu insanin ala fih. Dan perbuatan ini adalah perbuatan yang dicela oleh setiap manusia. Wa mithaluhu syirbul khamr. Dan contohnya yaitu minum khamr, berjudi, wa aklul maitah, memakan bangkai, kecuali dalam keadaan darurat, itu boleh. Wal khinzir, dan juga memakan hewan babi, wa ma asbaha dzalik, dan lain sebagainya. Fa hadza hukmuhu dhahirun ma'ruf. Dan hukum semua ini sudah ma'ruf, sudah diketahui dan sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Seperti halnya diharamkannya menikahi ibu-ibu kita. Wa hurrimat, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, dan diharamkan kepadamu untuk menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu, saudari-saudarimu. Ini sudah jelas keharamannya yang tertuang dalam Al-Quran. Kemudian juga sudah jelas keharamannya wa hurrima saydul bahri. Kemudian diharamkan pula untuk berburu jika kita dalam keadaan ihram. Keadaan ihram dalam tawaf ataupun dalam keadaan umroh dan haji, ketika sedang berihram sudah jelas haramnya bagi kita untuk berburu hewan buruan. Wa hunaka umurun mushtabihah, dan perkara yang lainnya adalah perkara yang syubhat. Wa hadhihi mahalul khilafi bainan nas, dan perkara yang syubhat ini banyak manusia yang berselisih dalam menghukuminya. Fatajidun nas yakhtalifuna fiha faminhum man yuharram. Kita menemukan banyak manusia yang berselisih dalam perkara syubhat. Ada yang mengharamkan suatu hal, ada yang menghalalkannya. Wa minhum man yatawaqqaf, dan ada juga yang tawakuf, yaitu tidak berbicara atau tidak menghukumi halal atau haramnya. Tawakuf, dia berdiam diri saja. Wa minhum man yufassil, ada juga orang yang memperinci suatu hukum. Hukumnya halal jikalau ini. Hukumnya akan haram jikalau ini. Ini merupakan perkara yang banyak manusia berselisih dalamnya, perkara syubhat. Mithalul mushtabih, kemudian Syekh memberikan contoh dari perkara syubhat. Syurbud dukhan kana minal mushtabih, yaitu merokok. Yang mana perkara merokok ini dulu adalah perkara yang syubhat. Karena memang tidak ada dalil yang secara sharih, tidak ada dalil secara jelas mengharamkan atau menghalalkan atau memubahkan atau mensunahkan hukum rokok.
fi awwali dhuhurih, di awal kedatangan, di awal munculnya rokok di zaman Ottoman, Khalifah Utsmaniyah. Lakin tabayyana al-an ba'da taqaddumit tib, tetapi telah jelas sekarang setelah berkembangnya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan dan lain sebagainya. Wa ba'da an darsan nas hala hadha dukhah, dan setelah manusia mempelajari akibat-akibat yang buruk setelah merokok, qat'an bi annahu haram, yang mana sudah jelas bahwasanya rokok itu perkara yang diharamkan. Wala iskala indana fi dzalik, tidak ada iskal atau masalah terkait dengan keharamannya. Walaupun sebagian ulama ada yang memakruhkannya, tetapi perkara yang makruh adalah perkara yang dibenci dan harus ditinggalkan. Bukan mentang-mentang makruh kita malah seenaknya menikmati rokok karena makruh, tidak haram. Dahulu para ulama ketika mendengar hukum makruh otomatis akan langsung meninggalkannya. Berbanding terbalik dengan kondisi kita ini, banyak yang menyepelekan masalah makruh karena hukum yang makruh dan belum sampai haram. Seenaknya kita masih melakukan perkara-perkara yang makruh karena tidak haram alasannya. Padahal dalam bahasa Arab, kariha sendiri mempunyai makna perkara yang dibenci. Apakah kita masih ingin melakukan suatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak kan? Walaupun tidak haram dan hanya sebatas dibenci. Tetapi alangkah baiknya jika suatu perkara yang makruh dihindari dan dijauhi. Allahu ta'ala alam bisawab. Wa ala hadha fad-dukhan 'inda awwali dhuhurihi kana min umur mushtabihah. Dan ini perkara merokok ini dahulu pertama kali muncul adalah perkara yang syubhat, yang belum jelas halal dan haramnya. Walam yakun min umur al-bayyinah, dan belum jelas hukumnya apakah dia halal ataukah dia mubah ataukah dia sunnah. Tsumma tahaqqaqa tahrimuhu wal man'u minhu, kemudian telah jelaslah keharamannya dan larangannya. Kemudian Syekh memberikan sebab-sebab dari perkara yang syubhat. Kenapa suatu perkara bisa menjadi syubhat? Di antaranya, sebenarnya perkara tersebut sudah jelas halal dan haramnya. Tetapi kebanyakan manusia ada yang ilmunya masih cetek, qillatul ilmi wa qillatul fahmi, at-taqsir fit tadabbur, kurangnya mentadabburi firman-firman Allah, kurangnya mentadabburi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga perkara ini masih samar, belum jelas. Karena kekurangan kita sebagai manusia yang amat sedikit belajar, kurang mendalami sebuah ilmu. Faqillatul ilmi tujibul ishtibah li'anna wasi'al ilmi ya'rifu asya' la ya'rifuha al-akharun. Ini sebab yang pertama, yaitu kurangnya ilmu, sedikitnya ilmu. Karena jika ilmu kita sudah banyak, ilmu kita sudah luas, maka semua hal akan menjadi jelas seperti perkara yang halal dan haram ini. Yang kedua ada qillatul fahmi, kurangnya pemahaman kita terhadap suatu hal. Ay dha'ful fahmi, atau lemahnya pemahaman. Wa dzalika bi an yakuna sahibi ilmin wasi'in katsir. Ada manusia yang mempunyai ilmu yang luas tetapi pemahamannya dangkal. Ilmunya banyak tetapi kurang pemahamannya. Fahadha tashtabihu alaihi umur, yang mana membuat perkara-perkara menjadi syubhat, belum jelas. Walaupun ia mempunyai ilmu yang banyak, walaupun ia mempunyai wawasan yang luas, tetapi ia kurang memahami hal tersebut sehingga suatu perkara menjadi syubhat. Yang ketiga ada at-taqsir fit tadabbur, kurangnya kita dalam mentadabburi, entah itu firman Allah atau sunnah Nabi Muhammad SAW. Bi alla yat'ab nafsuhu fit tadabbur wal bahth wa ma'rifatil ma'ani bi hujjat adam luzumi dzalik. Orang banyak yang kurang tadabbur karena merasa capek, sudah baca Quran tapi capek untuk mentadabburi, sudah menghafal tapi juga capek, sudah membaca ikut kajian tapi capek untuk atau lelah untuk mentadabburi, untuk mendalami suatu perkara. Kemudian hikmah yang ketiga adalah hikmatullah azza wa jalla fi dzikril mushtabahat hatta yatabayyan man kana harisan ala talabil ilmi wa man laysa biharis.
Hikmah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang syubhat adalah akan bisa dibedakan antara orang yang serius bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga orang yang malas-malasan dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang bersungguh-sungguh memperdalam ilmu, menelaah kitab-kitab fikih, mencari sanad yang lebih kuat atau lebih tinggi, ini akan jelas beda dengan orang-orang yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Dan ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, dibedakannya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan juga orang-orang yang bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu dan juga yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat para orang-orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun. Apakah akan sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak. Tidak akan sama orang-orang yang sudah mempunyai ilmu dengan orang-orang yang belum mengetahui ilmu. Kemudian faedah yang keempat, annahu la yumkin an yakuna fi syari'ah ma lan ya'lamuhu an-nas kulluhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kemudian yang kelima, al-hathu 'ala ittiqa'i syubhat. Anjuran annahu la yumkin an yakuna fi syari'ah. Tidak mungkin bahwasannya di suatu syariat ya'lamuhun nas kulluhum, hal yang wajar dalam suatu hukum syariat manusia banyak yang tidak mengetahuinya. Ini merupakan hal yang wajar. Sebagaimana sabda Nabi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak banyak manusia yang mengetahuinya. Dan dalam syariat Islam itu merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dipungkiri lagi. Ini merupakan hal yang mungkin saja orang-orang banyak yang tidak mengetahui suatu hukum. Al-hathu 'ala ittiqa'i syubhat. Dianjurkan untuk senantiasa menjaga diri dari perkara syubhat. Lakin hadza masyrutun bima idza qama ad-dalil 'ala asy-syubhah. Tetapi perkara ini, yaitu kita untuk senantiasa menjaga syubhat, jika sudah ada dalil yang menetapkan bahwa perkara tersebut merupakan perkara yang syubhat. Jika jelas suatu perkara itu dihukumi syubhat, maka sudah jelas anjuran bagi kita untuk senantiasa menjaga diri kita dari perkara tersebut. Jika sudah ada dalil yang menjelaskan atau dari perkataan ulama yang berbicara tentang suatu hal yang syubhat, maka bagi kita sebaiknya untuk menghindari dan menjauhi dari perkara tersebut. Kemudian faidah yang lainnya, annal waqi' fi syubhat waqi'un fil haram, bahwasannya orang yang terjerumus dalam syubhat akan terjerumus pula dalam perkara yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Tapi bukan semua orang yang sudah terjerumus ke dalam syubhat pasti ia akan terjerumus pula ke dalam perkara yang haram. Tetapi ini adalah sebagai antisipasi dari kita agar selalu menjauhi perkara yang syubhat, agar kita tidak terjerumus juga ke dalam perkara yang haram. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perkara yang haram gara-gara kita sudah terjerumus ke dalam perkara yang syubhat. Kemudian faidah yang terakhir, ini saddud dzara'i', antisipasi. Ai anna kulla dzari'atin tusal ila muharram yajibu an tughliq li alla yahsul al-wuqu' fil muharram. Segala sesuatu yang menjerumuskan kita ke dalam perkara yang syubhat, untuk senantiasa kita tutup celah tersebut. Kita tutup celah untuk berbuat syubhat agar tidak terjerumus dan terpelosok ke dalam perkara yang haram. Wasaddud dzara'i' dalilun syar'i, dan antisipasi merupakan dalil syar'i. Ja'at bihi syari'ah, yang mana sudah menjadi syariat bahwasanya antisipasi itu disyariatkan. Wa min dzalika qaulullahi ta'ala wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Fanaha 'an sabbi alihatil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menjelek-jelekan, mengolok-olokkan
Tuhan orang-orang musyrik. Li'annaha dzari'atun ila sabbillahi ta'ala. Agar perbuatan itu tidak berbalik kepada kita. Allah larang untuk menjelek-jelekan Tuhan para orang-orang musyrik agar mereka tidak menjelek-jelekan Tuhan kita. Agar mereka juga tidak menjelek-jelekan dan mengolok-olok Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Beberapa tips atau trik kita agar terhindar dari syubhat. Yang pertama adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan terjaga dari perkara-perkara yang syubhat itu. Banyak mentadaburi. Karena Al-Quran juga merupakan penyembuh bagi sodr, yaitu hati. Syifa'ul lima fi sudur, yaitu Al-Quran adalah sebagai obat penyembuh dari hati-hati kita. Jikalau tadi disebutkan, jika hati telah baik, maka jasad pun akan ikut baik. Kemudian tips yang kedua juga menjaga makanan-makanan agar tetap halal. Menghindari makanan-makanan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika makanan yang halal tersebut masuk ke dalam diri kita, insya Allah itu akan terjaga dari syubhat. Akan tetapi jika ada makanan yang haram, tidak jelas rizkinya dari mana, tidak jelas uangnya dari mana untuk ia belanjakan, kemudian ia makan makanan tersebut, makanan yang haram, bisa jadi itu akan merusak hati kita. Dan jika hati telah rusak, maka akan rusak pula jasad dari kita. Kemudian tips yang ketiga adalah senantiasa dekat dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Karena dengan circle atau pergaulan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, itu akan menjaga diri kita dari perkara-perkara yang syubhat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Akhir kalam, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب أعلى الرتب عيش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي أربي من يا ترى يضمني يمدني بناشبي مولاي أن يكون لي شأن كشأن الكوكب وأن أكون عالما فالعلم ميراث النبي